Pemirsa, kondisi mutu pendidikan di Bali dinilai masih menghadapi tantangan serius. Untuk itu, demi meningkatkan mutu pendidikan di Bali perlu adanya kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di era percepatan teknologi digital saat ini. Pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Selain menilai pendidikan di Bali secara umum merupakan cermin dari kondisi pendidikan nasional. Akademisi yang sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar ini mengatakan pembenahan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kurikulum nasional, sistem pendidikan, Sisdiknas maupun perbaikan infrastruktur semata. Ia menjelaskan khusus di Bali terdapat karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain, di mana sebagai wilayah kepulauan yang tidak sebesar kota metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya, Bali justru memiliki kekuatan pada sektor pariwisata dan budaya. Ia menilai kedua sektor ini berperan penting dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ia memaparkan sejumlah sekolah di Bali bahkan telah mengadopsi potensi tersebut menjadi bagian dari pembelajaran seperti pengembangan kewirausahaan berbasis pariwisata dan budaya. Hal ini membuka peluang bagi siswa untuk bekerja di sektor global seperti industri kapal pesiar internasional maupun mengembangkan bakat di bidang seni dan budaya. Namun jalur pengembangan ini masih belum terstruktur secara sistematis dalam kurikulum resmi. Saya malah melihatnya begini, bahwa dalam dekade akhir ini kan percepatan daripada ilmu pengetahuan, khususnya teknologi digital ini, membuat alam semesta ini kian menyatu, kian mudah. Apa yang terjadi di Amerika, detik berikut sudah ada di Indonesia, demikian juga yang di Indonesia, di Amerika, begitu seluruh dunia sudah dekat begitu. Industri juga bisa dibangun di mana-mana dan seterusnya. Nah, peluang dan kesempatan itu yang menurut saya tidak dijawab oleh dunia pendidikan kita. Makanya saya menyatakan bahwa ini kita jalan di tempat. Nah, kalau kita bumikan di Bali, sekali lagi, ini ada hal yang lebih spesifik karena kita khusus ada di sebuah kepulauan, walaupun tidak segemerlap di Jakarta, di Surabaya maupun di kota-kota besar lainnya. Kita kan bersyukur di Bali ada pariwisata, kemudian ada budaya. Nah, pariwisata dan budaya ini sangat mendukung kecerdasan SDM kita, dan oleh beberapa sekolah sudah diadopsi, sehingga ada yang menjadi pengetahuan kewirausahaan di dalam bidang itu, sampai mereka bisa bekerja ke kapal. Kan? Artinya ke kapal bukan hanya kapal, maksud saya di perkapalan. Tur ke luar negeri, bekerja di luar negeri di dalam kapal. Kemudian ada mereka yang punya bakat seni dan budaya, mengeksplor kemampuan entah mengukir, melukis, menari dan lain-lainnya untuk bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini secara tidak langsung sebenarnya tidak ada recording yang pasti di dalam kurikulum yang nanti terimplementasi sebetulnya. Mereka memilih sendiri-sendiri menjadikan dirinya untuk apa ke depan itu gitu. Nah, ini yang saya bilang syukur walaupun ada di tempatnya, ada katakan beyond, artinya di samping kekuatan secara kurikulum nasional itu ada kurikulum lokal yang memberikan anak-anak didik kita kemampuan untuk berinovasi. Ini penting menurut saya. Jadi begitu pandangan saya terhadap dunia pendidikan yang kebetulan baru saja kita Hari Pendidikan Nasional kan baru aja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ia berharap momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 dapat menjadi titik refleksi untuk mendorong transformasi pendidikan di Bali yang lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman. Bunga dan Mastika, Bali TV.